Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis rasio. Kompetensi yang diharapkan setelah mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan. Bahasan dalam analisis rasio terdiri dari yang pertama, pengertian dan arti penting rasio, yang kedua, analisis likuiditas dan modal kerja, yang ketiga, analisis solvabilitas dan struktur modal, yang keempat, analisis kinerja operasi atau profitabilitas operasi, yang kelima, analisis pemanfaatan aktiva atau aktivitas, yang keenam, analisis pengembalian atas investasi, dan yang terakhir adalah analisis penilaian pasar. Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Sebuah rasio menyatakan hubungan matematis antara dua kuantitas pada laporan keuangan. Agar bermakna, sebuah rasio harus mengacu pada hubungan ekonomis yang penting. Sebagai contoh, terdapat hubungan antara harga jual dengan biaya suatu produk, antara harga pokok dengan penjual, dan sebagainya. Rasio mempunyai arti penting. Yang pertama, rasio yang diinterpretasikan dengan tepat dapat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Rasio juga dapat mengungkap hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menentukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Rasio juga bermanfaat apabila berorientasi ke depan, dan kegunaan rasio sangat tergantung pada keahlian, penerapan, dan interpretasinya. Analisis rasio pada dasarnya tidak hanya berguna bagi kepentingan internal perusahaan, tetapi juga bagi pihak luar. Dalam hal ini, sebagai contoh adalah calon investor atau kreditur yang akan menanamkan modal mereka dalam perusahaan melalui pasar modal dengan cara membeli saham perusahaan yang telah go public. Bagi manajer finansial, dengan menghitung rasio-rasio tertentu akan memperoleh suatu informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang finansial, sehingga dapat membuat keputusan-keputusan yang penting bagi kepentingan perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan bagi investor atau calon pembeli saham, analisa rasio merupakan bahan pertimbangan apakah menguntungkan untuk membeli saham perusahaan yang bersangkutan atau tidak. Berikut adalah hubungan antara rasio dengan keputusan. Untuk pengguna analisa kreditor jangka pendek, keputusan yang akan diambil adalah kredit jangka pendek. Dengan pihak yang berkaitan adalah trade creditor bank, dan tujuannya adalah untuk meminimalisasi risiko jaminan pembayaran bunga dan pokok. Maka rasio yang digunakan adalah likuiditas dan modal kerja. Untuk kreditor jangka panjang, maka keputusan yang akan diambil adalah kredit jangka panjang dengan pihak yang berhubungan adalah bondholder bank, dengan tujuan meminimalisasi risiko jaminan pembayaran bunga dan pokok. Biasanya rasio yang digunakan adalah long term solvency. Untuk investor dengan keputusan investasi, maka pihak yang mempunyai hubungan adalah investor. Tujuannya adalah untuk profit dan risiko tertentu. Rasio yang digunakan biasanya adalah rasio profitabilitas, market base, dan pertumbuhan. Kategori rasio likuiditas dan solvabilitas dikenal sebagai rasio neraca. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang diperbandingkan merupakan faktor-faktor yang terdapat dalam neraca. Kategori rasio pemanfaatan aktiva dan ROI, Return on Investment, dikenal dengan istilah interstatement ratio. Hal ini disebabkan karena faktor yang diperbandingkan merupakan faktor yang terdapat dalam laba rugi dengan faktor yang terdapat dalam neraca. Sedangkan untuk kategori rasio kinerja operasi atau profitabilitas
sering digolongkan dalam income statement ratio, karena faktor yang diperbandingkan adalah faktor yang terdapat di dalam income statement. Menurut John J. Will, terdapat 3 jenis rasio secara umum. Yang pertama adalah analisis kredit, yaitu likuiditas dan struktur modal dan solvabilitas. Likuiditas untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, sedangkan struktur modal dan solvabilitas untuk menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kedua adalah analisis profitabilitas, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tingkat pengembalian atas investment atau return on investment, ROI, yang digunakan untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Selanjutnya ada kinerja operasi, yang digunakan untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan aktiva, untuk menilai efektivitas dan intensitas aktiva dalam menghasilkan penjualan, atau sering disebut juga dengan nama perputaran atau turnover. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsi perusahaan atau saham. Pembahasan untuk penilaian ini akan dibahas secara lebih dalam pada mata kuliah manajemen investasi. Terdapat macam-macam analisa rasio. Dari beberapa pengelompokan rasio, pembahasan dalam kegiatan ini hanya akan mengacu pada 6 kelompok di bawah. Yang pertama, likuiditas dan modal kerja. Yang kedua, solvabilitas dan struktur modal. Yang ketiga, profitabilitas operasi. Yang keempat, aktivitas atau pemanfaatan aktiva. Yang kelima, pengembalian atas investasi. Dan yang terakhir adalah penilaian pasar. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan analisis likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Jangka pendek secara konvensional dianggap periode hingga 1 tahun. Biasanya jangka waktu ini dikaitkan dengan siklus operasi normal suatu perusahaan, yaitu periode waktu yang mencakup siklus pembelian, penjualan, produksi, dan penagihan. Likuiditas mengacu pada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek, yaitu kemampuan untuk mengubah aktiva menjadi kas atau kemampuan untuk memperoleh kas. Analisis likuiditas diarahkan pada aktivitas operasi perusahaan, kemampuan untuk menghasilkan keuntungan dari penjualan produk dan jasa, dan persyaratan serta ukuran modal kerja. Likuiditas mempunyai arti penting bagi perusahaan, yaitu kurangnya likuiditas menghalangi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari diskon dan kesempatan mendapatkan keuntungan. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga dapat mengarah pada penjualan investasi dan aktiva dengan terpaksa. Yang paling parah, dapat mengarah pada insolvensi dan kebangkrutan. Bagi pemegang saham, likuiditas sangat penting, yaitu hilangnya pengendalian pemilik atau kerugian investasi modal, dan kurangnya likuiditas dapat membahayakan aktiva pribadi mereka. Bagi kreditor, kurangnya likuiditas dapat menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman, atau bahkan tidak dapat ditagih sama sekali. Perusahaan tidak mampu memenuhi kontrak dan merusak hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Modal kerja merupakan selisih aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban lancar. Modal kerja merupakan ukuran aktiva lancar yang penting yang mencerminkan pengaman bagi kreditor. Semakin besar angka modal kerja, berarti semakin besar tingkat proteksi kreditor jangka pendek, dan makin besar kepastian bahwa hutang jangka pendek akan dilunasi tepat waktu. Modal kerja penting untuk mengukur cadangan likuiditas yang tersedia untuk memenuhi kontingensi dan ketidakpastian yang terkait dengan keseimbangan antara arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Aktiva lancar merupakan
kas dan aktiva lain yang secara wajar dapat 1. Direalisasikan sebagai kas, atau 2. Dijual atau digunakan selama 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Akun aktiva lancar biasanya terdiri dari kas, efek-efek piutang, persediaan beban dibayar di muka. Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam periode waktu yang relatif pendek, biasanya 1 tahun. Kewajiban lancar mencakup utang usaha, wesel bayar, pinjaman bank jangka pendek, utang pajak, beban terutang, dan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Utang lancar dapat diklasifikasikan utang tanpa bunga dan utang dengan bunga. Utang tanpa bunga merupakan utang yang timbul dari kegiatan operasional, seperti utang usaha, akrual, utang pajak, uang muka atau pendapatan di muka. Untuk perhitungan likuiditas, uang muka tidak diperhitungkan karena tidak dilakukan pembayaran tunai. Utang dengan bunga berasal dari pendanaan seperti utang bank jangka pendek dan kredit investasi yang jatuh tempo. Rasio likuiditas secara umum digunakan 3. Yang pertama, current ratio atau rasio lancar. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat. Yang ketiga, cash ratio. Current ratio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh atau seberapa cukup aset lancar perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Untuk mencari current ratio, maka dapat menggunakan rumus current asset dibagi current liabilities. Rasio yang tinggi atau standar umum biasanya adalah 2 kali atau 200% yang sangat disenangi oleh kreditor. Rasio yang rendah mencerminkan ketidakmampuan perusahaan melunasi tagihan secepat mungkin dan tidak mampu mengambil potongan tunai. Nilai persediaan yang tinggi dapat berasal dari pinjaman yang besar. Quick ratio merupakan aset lancar yang diperhitungkan yang lebih dekat dengan kas. Oleh karena itu, tidak memperhitungkan persediaan dan pos-pos yang penyajiannya di bawah persediaan, seperti prepaid expense dan aktiva lancar lainnya. Untuk menghitung quick ratio dapat menggunakan rumus cash and cash equivalent ditambah marketable securities ditambah account receivable dibagi current ratio. Rasio yang cukup aman adalah sebesar 1 kali atau 100%. Yang terakhir adalah cash ratio yang mencerminkan kemampuan perusahaan menyediakan uang tunai untuk menutupi seluruh utang jangka pendeknya. Cash ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus cash and cash equivalent ditambah marketable securities dibagi current liabilities, di mana rasio yang tinggi tidak baik karena mencerminkan adanya idle cash atau cash yang menganggur. Menurut John Will, terdapat beberapa pengelompokan rasio lainnya untuk menghitung rasio likuiditas. Yang pertama, ukuran likuiditas berdasarkan modal kerja. Yang kedua, ukuran likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Dan ketiga, ukuran likuiditas lainnya. Dengan catatan, terdapat trade-off antara likuiditas dan profitabilitas. Likuiditas yang tinggi pada satu sisi akan menyebabkan profitabilitas yang rendah pada sisi lainnya. Sehingga suatu perusahaan yang likuiditasnya tinggi belum tentu baik apabila ditinjau dari segi profitabilitas. Yang pertama, ukuran likuiditas dengan rasio lancar. Yang pertama, ukuran likuiditas berdasarkan modal kerja. Yang pertama adalah ukuran likuiditas dengan rasio lancar yang mencerminkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban lancar dengan ketersediaan aset lancar. Yang kedua, penyangga kerugian, tingkat keamanan untuk menutup penurunan nilai aset non-kas saat aset ini dilepas atau dilikuidasi. Dan yang terakhir adalah cadangan dana lancar, tingkat keamanan terhadap ketidakpastian dan kejutan atas arus kas perusahaan, seperti ketidakpastian kerugian luar biasa yang dapat membahayakan arus kas. Current ratio ini biasa digunakan untuk mencari likuiditas dengan rasio lancar dengan menggunakan rumus aktiva lancar dibagi kewajiban lancar.
Yang kedua adalah ukuran likuiditas dengan rasio berbasis kas. Yang pertama adalah rasio kas terhadap aktiva lancar, dapat dicari dengan menggunakan rumus kas ditambah skala kas ditambah efek dibagi aktiva lancar. Dan yang kedua adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar, yang dapat dicari dengan rumus kas ditambah skala kas ditambah efek dibagi kewajiban lancar. Yang kedua, ukuran likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Terdapat 3 aktivitas operasi yang menjadi ukuran. Yang pertama adalah ukuran likuiditas piutang usaha. Yang kedua, ukuran likuiditas persediaan. Dan yang ketiga adalah ukuran likuiditas kewajiban lancar. Untuk ukuran likuiditas piutang usaha, biasanya menggunakan rasio perputaran piutang atau account receivable turnover, yang dapat dicari dengan menggunakan rumus penjualan kredit bersih dibagi rata-rata piutang usaha. Sedangkan untuk periode penagihan piutangnya dapat dicari dengan rumus 360 hari dibagi perputaran piutang. Untuk likuiditas persediaan biasanya menggunakan perputaran persediaan, di mana dapat dicari dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Sedangkan untuk jumlah hari untuk menjual persediaan dapat dicari dengan menggunakan rumus 360 hari dibagi perputaran persediaan. Ukuran likuiditas kewajiban lancar biasanya menggunakan jumlah hari untuk membayar utang usaha, dan dapat dicari dengan menggunakan rumus utang usaha dibagi pembelian dibagi 360 hari, di mana pembelian yang dihitung adalah HPP ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Dan yang terakhir adalah ukuran likuiditas lainnya. Yang pertama, biasanya menggunakan rasio cepat atau acid test ratio, di mana kas ditambah setara kas ditambah efek ditambah piutang usaha dibagi kewajiban lancar, dengan ukuran arus kas. Yang kedua adalah ukuran arus kas yang dapat dicari dengan menggunakan rasio arus kas operasi dibagi kewajiban lancar, di mana untuk rasio arus kas ini sebesar 0,40 atau lebih dianggap perusahaan yang sehat. Dan yang terakhir adalah siklus operasi, dan yang dapat dicari dengan menggunakan rumus jumlah hari untuk menghitung persediaan ditambah periode penagihan piutang. Siklus operasi atau operating cycle merupakan perputaran usaha yang dimulai dengan keluarnya uang atau kas sampai dengan diterimanya kembali uang kas. Siklus operasi sangat tergantung kepada kebijakan perusahaan tentang persediaan, berapa lama akan disimpan. Semakin lama persediaan disimpan akan memperpanjang siklus usaha. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jenis produk yang bisa disimpan lama atau tidak. Yang kedua, penjualan tunai atau kredit. Penjualan kredit menimbulkan piutang. Semakin lama umur piutang, maka semakin panjang siklus usaha. Hal ini dipengaruhi oleh sifat persaingan usaha. Dan yang terakhir adalah pembelian tunai atau kredit. Pembelian kredit akan mengurangi lama siklus usaha, di mana hal ini dipengaruhi oleh posisi tawar terhadap pemasok. Selanjutnya, kita akan masuk ke bahasan analisis solvabilitas dan struktur modal. Solvabilitas mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Seluruh aktivitas usaha atau bisnis perusahaan, yaitu pendanaan, investasi, dan operasi, akan mempengaruhi solvabilitas perusahaan. Komponen kunci dalam melakukan analisis solvabilitas adalah struktur modal dan laba atau cakupan laba. Struktur modal merupakan pendanaan ekuitas dan utang, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tak lancar pada suatu perusahaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko gagal melunasi utang tergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aktivitas yang dimiliki perusahaan. Kepentingan untuk menganalisis struktur modal berasal dari berbagai perspektif. Salah satunya adalah perbedaan karakteristik antara utang dan ekuitas. Berikut adalah perbedaan karakteristik antara utang dan ekuitas. Ekuitas mempunyai pola pengembalian tidak pasti atau tidak tentu,
Sedangkan utang, pola pengembaliannya pasti, yaitu harus dikembalikan. Ekuitas memberikan kontribusi pada stabilitas dan solvabilitas perusahaan, sedangkan utang, pokok utang dan bunga harus dibayar pada waktunya tanpa memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Ekuitas bersifat permanen, tangguh pada saat sulit dan tidak memiliki persyaratan dividen wajib. Sedangkan kegagalan dalam membayar pokok utang dan bunga, ada kemungkinan pemegang saham kehilangan kendali atas perusahaan, sebagian atau seluruh investasi mereka. Ekuitas dapat diinvestasikan pada aktiva jangka panjang dan pada usaha beresiko tanpa ancaman penarikan modal. Sedangkan utang, semakin besar proporsi utang pada struktur modal, semakin tinggi beban tetap dan komitmen pembayaran kembali. Ekuitas dapat menurunkan modal ekuitas sebagai proporsi pendanaan, akan menurunkan perlindungan kreditor terhadap kerugian dan meningkatkan risiko kredit. Sedangkan utang yang terlalu besar dapat menghambat inisiatif dan fleksibilitas manajemen untuk mengejar kesempatan mendapatkan untung. Alasan motivasi utama perusahaan memperoleh pendanaan usaha melalui utang adalah potensi biaya yang lebih rendah. Utang lebih mudah dibandingkan dengan pendanaan ekuitas karena adanya dua alasan. Yang pertama, besar atau jumlah bunga utang umumnya tetap. Jika bunga lebih kecil dari tingkat pengembalian yang diperoleh dari pendanaan utang, selisih lebih atas pengembalian akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak, atau malah dipajaki. Terdapat ukuran struktural modal untuk melakukan analisa solvabilitas. Yang pertama adalah ukuran rasio struktur modal, mengaitkan komponen struktur modal satu sama lain atau dengan totalnya. Interpretasi rasio struktur modal utamanya adalah rasio struktur modal mengukur risiko struktur modal perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang, semakin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan semakin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. Berikut adalah beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas. Yang pertama, debt to total capital. Yang kedua, long term debt to total capital. Yang ketiga, debt to total equity. Yang keempat, long term debt to equity. Dan yang terakhir adalah time interest earned. Debt to total capital, rasio ini menjelaskan berapa besar porsi utang dapat membiayai atau mendanai perusahaan. Semakin besar utang, tentu semakin besar juga resikonya. Debt to total capital atau utang terhadap total modal membandingkan seluruh utang, baik utang jangka pendek dan utang jangka panjang, dengan total sumber dana, yaitu total utang ditambah modal sendiri atau equity. Sehingga debt to total capital dapat dicari dengan menggunakan rumus total debit dibagi total capital. Long term debt to total capital atau utang jangka panjang terhadap modal membandingkan pendanaan jangka panjang dari kreditor dengan seluruh modal, sehingga dapat dicari dengan menggunakan rumus total long term debit dibagi total capital. Debit to total equity atau total hutang terhadap ekuitas, di mana rasio ini semakin tinggi akan semakin memperburuk kondisi solvabilitas suatu perusahaan. Umumnya, rasio debit to total equity adalah 2,33 kali, yaitu 30% untuk modal dan 70% untuk utang yang digunakan sebagai standar. Untuk menghitung rasio total utang dengan menggunakan debt to total equity adalah total debit dibagi total equity. Long term debt to equity atau utang jangka panjang terhadap equity, mengukurnya sampai seberapa jauh ketergantungan perusahaan terhadap utang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitas. Untuk mencari long term debt to equity digunakan rumus long term debit dibagi total equity. Yang terakhir adalah time interest earned. Time interest earned merupakan rasio untuk mengetahui seberapa besar laba sebelum digunakan untuk membayar bunga dapat digunakan untuk menutup beban bunga. Bunga dalam artian gross interest, yaitu beban bunga saja pendapatan bunga harus dikeluarkan.
termasuk interest during construction dan capitalized interest. Untuk melihat time interest earning, maka dapat dihitung dengan menggunakan EBIT, earning before interest and tax, dibagi beban bunga. Rasio solvabilitas dan struktur modal lainnya yang biasa digunakan adalah yang pertama, rasio pengungkit keuangan atau financial leverage ratio, yang kedua, indeks pengungkit keuangan, financial leverage ratio, yang ketiga, cakupan laba, dan yang terakhir adalah Altman-Jet score. Leverage keuangan atau pengungkit keuangan merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba dan cerminan untuk mengukur bagian aktiva yang didanai oleh pemegang saham biasa dibandingkan dari sumber dana pinjaman. Rasio pengungkit keuangan atau financial leverage ratio dapat dicari dengan menggunakan rumus total aset dibagi ekuitas pemegang saham biasa. Sedangkan untuk indeks pengungkit rasio atau financial leverage index dapat dicari dengan menggunakan ROCE dibagi ROA. Cakupan laba menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Laba merupakan sumber kas yang paling diinginkan dan diandalkan untuk membayar bunga dan pokok utang jangka panjang. Sebagai ukuran arus kas masuk dari operasi, laba penting untuk melunasi bunga jangka panjang dan beban tetap lainnya. Arus laba yang stabil merupakan ukuran penting atas kemampuan perusahaan untuk meminjam saat kekurangan kas. Juga merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk bangkit dari kondisi kesulitan keuangan. Untuk melakukan analisis cakupan laba, maka digunakan rasio laba terhadap beban tetap atau fixed change coverage dengan rumus laba dibagi beban tetap. Laba yang dimaksud adalah earning before fixed change and tax, sedangkan beban tetap atau fixed change adalah beban tetap keuangan yang meliputi bunga baik dari utang maupun dari lisi dan produk dan pokok utang baik dari bank maupun dari lisi. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin bagus. Rasio arus kas terhadap beban tetap dapat dicari dengan menggunakan rumus adjustment operating cash flow dibagi fixed change. Selanjutnya adalah Altman-Jet score. Altman-Jet score ini merupakan formula yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kesulitan keuangan. Permasalahan keuangan yang ada dalam perusahaan biasanya terjadi dalam 4 kelompok. Yang pertama, perusahaan yang mengalami masalah keuangan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga mengalami kebangkrutan. Kelompok kedua, perusahaan yang mengalami masalah keuangan dalam jangka pendek namun bisa mengatasinya sehingga tidak menyebabkan kebangkrutan. Yang ketiga, perusahaan tidak mengalami masalah keuangan baik jangka pendek tetapi mengalami kesulitan keuangan jangka panjang sehingga ada potensi kebangkrutan. Dan yang kelompok terakhir adalah perusahaan yang tidak mengalami masalah keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga dapat disimpulkan perusahaan tersebut aman. Untuk memprediksi kesulitan keuangan, digunakan model prediksi kebangkrutan atau bankruptcy prediction model yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan kesulitan keuangan di masa depan. Model ini mengasumsikan bahwa bukti kesulitan terlihat pada rasio keuangan dan dapat dideteksi secara dini sehingga dapat mengambil tindakan untuk menghindari risiko kerugian. Indikator kesulitan keuangan ini dapat dilihat dari informasi arus kas periode sekarang dan periode mendatang. Analisis posisi dan strategi perusahaan dibandingkan dengan pesaing merujuk pada kemampuan perusahaan dalam menjual produk atau jasanya untuk menghasilkan kas. Dan formula yang digunakan adalah Altman-Jet score yang dicetuskan oleh Edward Altman. Jet score orisinil pertama dirumuskan oleh Altman pada tahun 1968 dengan sampel perusahaan manufaktur publik di Amerika sebanyak 66 perusahaan, di mana 33 perusahaan dinyatakan bangkrut dan 33 perusahaan tidak bangkrut. Terdapat keterbatasan pada jet score orisinil dalam penggunaannya karena rumus ini hanya dapat digunakan untuk perusahaan publik karena memerlukan market value dari ekuitas dan rumus tidak dapat memprediksi perusahaan untuk jenis perusahaan non-produksi. Pada tahun 1990, Altman mengembangkan
Z-score yang pertama adalah Z-score pengembangan pertama untuk perusahaan non-public atau private, dan Z-score pengembangan kedua untuk perusahaan jasa publik dan private. Berikut adalah rumus untuk Z-score. Z-score original mempunyai rumus 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 dan 1,0 X5, di mana X1 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus working capital dibagi total aset. X2 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus retained earning dibagi total aset. X3 dapat dicari dengan menggunakan rumus EBIT dibagi total aset. X4 dapat dicari dengan menggunakan rumus market value of equity dibagi book value of debt, dan X5 dapat dicari dengan menggunakan rumus sales total asset. Rumus Z-score pertama ini dapat digunakan di perusahaan manufaktur dan perusahaan publik. Z-score pengembangan kedua menggunakan rumus 0,717 X1 ditambah 0,847 X2 ditambah 3,107 X3 dan ditambah 0,420 X4 ditambah 0,998 X5. X1 ini dapat dicari dengan menggunakan rumus working capital total dibagi total aset. X2 dapat dicari dengan menggunakan rumus retained earning dibagi total aset. X3 dapat dicari dengan menggunakan rumus EBIT dibagi total aset. X4 dapat dicari dengan menggunakan rumus book value of equity dibagi book value of debt, dan X5 dapat dicari dengan menggunakan rumus sales dibagi total sales. Z-score pengembangan pertama ini hanya dapat digunakan di perusahaan private atau non-public. Pengembangan kedua, Altman menggunakan rumus 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4, di mana X1 dapat dicari dengan menggunakan rumus working capital total asset. X2 dapat dicari dengan menggunakan rumus retained earning total asset, dan X3 dapat dicari dengan menggunakan rumus EBIT dibagi total asset, dan X4 dapat dicari dengan menggunakan rumus book value of equity dibagi book value of debt. Z-score pengembangan kedua ini dapat digunakan pada perusahaan jasa dan publik dan private. Berikut adalah interpretasi nilai Z-score. Untuk Z-score original, apabila nilai Z-nya lebih dari 2,99, maka dapat diinterpretasikan perusahaan tidak mengalami masalah dalam kondisi keuangan atau tidak mengalami kebangkrutan. Apabila nilai Z lebih besar dari 1,81 tetapi lebih kecil dari 2,99, maka perusahaan masuk ke dalam daerah kelabu. Apabila nilai Z lebih kecil dari 1,81, maka perusahaan mengalami masalah yang serius dengan kondisi keuangan atau mengalami kebangkrutan. Untuk interpretasi nilai Z-score pengembangan pertama, apabila nilai Z lebih dari 2,90, maka dapat diinterpretasikan perusahaan tidak bangkrut. Apabila nilai Z lebih dari 1,23 tetapi kurang dari 2,99, maka interpretasinya perusahaan tersebut masuk ke daerah kelabu. Apabila nilai Z kurang dari 1,23, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut bangkrut. Untuk interpretasi nilai Z-score pengembangan kedua, apabila nilai Z lebih dari 2,60, maka dapat diinterpretasikan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Apabila nilai Z-score-nya lebih dari 1,1 tetapi kurang dari 2,60, maka perusahaan masuk ke area kelabu. Dan apabila nilai Z-nya kurang dari 1,1
maka dapat dikatakan perusahaan mengalami kebangkrutan. Manfaat menganalisa perhitungan Z-score yang pertama adalah lebih baik untuk menganalisis solvabilitas jangka panjang. Yang kedua, Z-score dapat digunakan sebagai alat prediksi kesulitan keuangan yang dapat digunakan untuk melengkapi analisis keuangan yang melelahkan. Dan yang ketiga, merupakan alat yang bermanfaat untuk menyaring, memantau, dan mengarahkan perhatian pada area tertentu.